Shalom, selamat pagi kepada seluruh sahabat GKPS TV yang mengasihi Tuhan. Bagaimana kabar? Berharap kita semakin bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan kepada Kristus. Seperti yang kita ketahui, GKPS akan melaksanakan sidang Sinode Bolon yang ke-46 pada tanggal 1 sampai tanggal 6 Juli yang akan datang. Mari kita semua mendoakan kiranya kemuliaan dan kehendak Tuhanlah yang terjadi di sidang Sinode Bolon sehingga setiap warga GKPS boleh menjadi pembawa berkat bagi bangsa, dunia, dan semesta alam ini. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah untuk kebaikan dan kasih-Mu yang boleh kami kecap dan rasakan. Kami bersyukur karena Engkau masih melayakkan kami untuk menerima firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mempercayainya dan melakukannya dalam hidup kami. Berfirmanlah karena kami telah siap sedia untuk mendengar. Di dalam Kristus Yesus melalui perantaraan Roh Kudus kami memohon kepadamu ya Bapa di surga. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini adalah yang tertulis di Injil Yohanes 6 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, apa yang harus kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan? Apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan sehingga kita bisa memuliakan Tuhan? Inilah yang menjadi pertanyaan kepada Yesus dari orang banyak pada saat itu. Mereka berasumsi bahwa mereka mampu melakukan apapun yang Tuhan minta. Yang penting mereka tahu persis apa dan bagaimana hal itu. Pola pikir mereka adalah kita dapat menyenangkan Tuhan. Kita hanya perlu tahu how to do it. Bagaimana caranya. Dan yang menarik adalah inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Yaitu supaya kamu percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Yesus menjawab mereka tanpa mengatakan pekerjaan apa yang harus mereka lakukan. Yesus berkata dengan jelas, kamu percaya kepada Dia yang telah diutus, taatilah Dia, percayalah kepada Yesus, andalkanlah Yesus, berimanlah kepada Yesus. Inilah pekerjaan Tuhan, inilah pekerjaan yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita akan mengatakan, ya aku sudah percaya, ya aku sudah beriman. Tetapi apakah sebagai orang beriman, kita sungguh-sungguh telah menyenangkan hati Tuhan? Bagi Martin Luther, iman lebih dari sekedar percaya bahwa Tuhan itu ada. Tetapi orang yang percaya, orang yang beriman adalah orang yang mempercayai kematian, kebangkitan Yesus untuk menyelamatkan orang yang percaya. Dampak dari kekuatan dari apa yang dilakukan oleh Kristus itulah yang berdampak bagi kehidupan orang yang percaya. Karena itu, ketika Yesus menjawab pertanyaan saudara dan saya serta orang banyak pada saat itu, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan dikehendaki Allah? Percayalah padaku. Itulah jawabannya. Percayalah kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Menjadi orang percaya kepada Yesus, itu berarti kita memiliki kehidupan Yesus di dalam diri kita.
Percaya kepada Yesus berarti kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah Yesus lakukan di sepanjang kehidupannya. Percaya kepada Yesus berarti kita meneladani ketaatan Yesus kepada kehendak Allah. Kehidupan Kristus melalui kuasa Roh Kudus itu nyata dalam kehidupan kita setiap hari. Karena itu iman kepada Kristus menempatkan relasi kita yang benar dengan Tuhan. Menempatkan relasi kita yang benar dengan sesama. Bahkan menempatkan relasi kita yang benar dengan alam semesta. Ibu bapak saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus berbicara dan mengajar, apa indikator orang yang menjadi pengikutnya, orang yang beriman kepada Dia? Yesus berbicara tentang pohon dan buahnya. Pohon anggur dan rantingnya. Yang mau menyatakan bahwa kelekatan bersama Kristus, keintiman dan iman kepada Kristus sajalah yang memampukan setiap orang percaya itu boleh bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat. Kehidupan dari orang percaya yang saling mencintai, mengampuni, mendukung satu dengan yang lain. Itulah indikator dunia ini mengenal siapa kita, murid siapa kita. Inilah juga yang diikuti oleh Rasul Paulus ketika dalam surat-suratnya dan dalam kehidupannya sebagai orang yang percaya. Dia mengeksplorasi bagaimana iman itu sungguh-sungguh membuat perbedaan dalam kehidupan orang yang percaya, dalam relasi kita dan dalam komunitas iman kita. Karena itu, mari hari ini, dalam setiap keputusan pekerjaan yang kita lakukan, biarlah itu wujud dari apa yang Tuhan kehendaki sebagai wujud iman kita terrealisasi dalam hidup ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan dan kasih-Mu. Pekerjaan yang Kau inginkan adalah ketika kami mengimani Engkau, menaati Engkau, dan melanjutkan keteladanan kehidupan yang telah Kau kerjakan bagi sesama manusia, bagi dunia ini. Itulah juga yang Kau inginkan kami kerjakan ya Tuhan. Ketaatan dan kasih kami kepadamu, kepercayaan dan penyerahan diri kami kepada kehendak-Mu. Itulah yang Kau inginkan, yang memuliakan dan menyenangkan hati-Mu. Tolong kami Bapa untuk semakin beriman kepadamu. Tolong kami untuk semakin menaati Engkau dalam setiap keputusan dan kehendak kami. Tolong kami Tuhan untuk kami semakin mempercayai Engkau setiap hari. Terpujilah Engkau di dalam Kristus kami memohon. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena
kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. GKPS TV